irama lagu. Irama lagu itu adalah saya bikin piramida ya. Piramida tertinggi adalah irama lagu, kemudian bawahnya ada durasi kerja, bawahnya volume, terakhir baru gaya. Irama lagu ini yang paling utama di GMI. Yang dimaksud irama lagu apa ya? Roll tembak, bukan hanya sebatas tembak. Tetapi yang perlu diingat dengan kalau kita ngomongin masalah tembakan yang bervariasi juga termasuk irama lagu. Jadi contohnya, burung roll tembak, burung A roll tembak, burung B tembakan. Kita lihat burung B ini tembakannya seperti apa. Ada tembakan itu tipikalnya speed, ada tembakan itu tipikalnya nyanyi. Ada tembakan itu nembak tapi gonta-ganti lagu, ada yang nembak itu tipikalnya sejalur. Nah ini kita bandingkan proporsionalnya, tapi tetap kita utamakan roll tembak. Tapi ketika burung yang B ini burung tembakan tetapi tembakannya bervariasi, lagunya speed, kualitas materinya yang dikeluarkan ini bisa mengalahkan yang burung A ini, bisa jadi yang burung B ini jadi yang juara. Tapi dasarnya tetap roll tembak dulu. Mohon maaf, jadi Kak, kalau kayak Mas Teddy ke depan Mas Teddy. Jadi taruhlah ya avatar. Kita mungkin ini juga salah satu rekam kita ya. Rekam atau boleh? Oh, ya itu contoh bukan ya. Oke. Ya, contoh ini ya. Burung A, Oke, burung A, misalkan burung A. Jadi tadi kenapa saya bilang ya, saya dasari tembakan yang bervariasi juga adalah irama lagu. Bukan berarti tembakan itu teman-teman nilainya kayak mana tembakan yang menang. Oh kayak mana kalau tembakan itu kita lihat dulu tembakannya itu tembakan sejalur atau tembakan speed atau tembakan bervariasi. Misalkan cililin, ada burung yang tanpa ngumpat langsung tembak cililin, tapi disambung kenari. Itu kan juga roll, bukan hanya tembakan. Ada yang burung tipikal roll, pokok dibuang senjata. Pasti volumenya pasti secara yang sudah kita tahu pasti volumenya menang yang tipikal burung nembak daripada burung roll, karena burung roll napasnya pasti lebih panjang. Kalau burung nembak sehentakan, tapi itu tadi ya. Jadi piramida teratas irama lagu. Irama lagu kita utamakan roll tembak, tapi kita tidak meninggalkan burung tembakan. Tembakan yang bervariasi juga adalah irama lagu. Kemudian durasi kerja. Durasi kerja secara juri GMI untuk mengajukan atau mentok istilahnya itu 80%. 80% durasi kerja, baru volume dan gaya untuk tahun terakhir. Tapi yang paling utama tetap irama lagu. Ada pertanyaan misalkan, Mas, durasi kerjanya 100% Mas, tapi irama lagunya monoton atau kaki tembakan yang monoton atau misalkan roll kakean ngubruke. Ya kita juga nggak melulu yang durasi kerja ini menang, karena piramida kita paling atas adalah irama lagu. Burung 80% durasi kerja dengan irama lagu yang bagus, dengan burung yang 100% durasi kerja tapi irama lagunya standar, tetap menang ya. 80% durasi kerjanya, tetapi kualitas lagunya bagus. Karena apa? Ingat dasar piramida kita paling atas adalah irama lagu. Yang kita utamakan adalah irama lagu. Kembali lagi, bukan berarti juga kita meninggalkan burung yang tipikal durasi kerja, yang burung tekan terus, burungnya kerja terus, tapi mungkin buangan lagunya sedikit. Juga tergantung fakta lapangan. Kalau memang fakta lapangan di saat sesi itu tidak ada pembanding lain, dalam artian durasi kerjanya paling bagus meskipun lagu standar, tetapi tidak ada burung pembanding dengan irama lagu yang lebih bagus ataupun durasi kerja yang lebih bagus, ya tetap menang yang burung durasi tadi, karena faktanya tidak ada pembanding di sesi itu. Tapi ketika ada pembanding, yang tadi saya katakan 80% durasi kerjanya lagunya bagus, yang 100% durasi kerjanya tapi lagunya standar, kita tetap utamakan yang 80% durasi kerjanya, karena kita cari kualitas, bukan hanya sebatas burung kerja. Ini nanti kaitannya di angka mentok, Pak. Jadi angka mentok di GMI
Ada grade 4, grade 3, grade 2, dan grade 1. Nah tadi yang saya katakan 80% durasi kerjanya mungkin hanya 3 juli yang menentukan, misalkan gantangan 10 hanya 3 juli yang menentukan, karena 80% durasi kerja gantangan 10, tapi irama lagunya bagus. Nah mungkin di grade 4 ada 4 juli yang menemukan gantangan 21 misalkan, dia durasinya 100% Pak, karena terbukti 4 juli menemukan. Tapi belum tentu yang ini iramanya lebih menonjol dibanding yang ini tadi. Jadi jangan kaget ketika besok misalkan grade 3 ini bisa mengalahkan grade 4, karena bisa jadi gantangan 10 ini dari ketiga Juli ini adalah ajuan A semua. Yang mungkin yang 4 ini hanya sekadar B atau mungkin hanya sekedar kerja saja. Jadi itu ya. Karena kalau ada ya, kalau kita ngomongin itu lain mungkin ada yang berpacu mentok 4 ini harus dikoncar A. Tapi bahayanya mentok yang saya sebagai pelaku penjulian ya, kalau kita sekedar buru kerja mentok pasti buru tipikal durasi kerja pasti mentok 4 lah. Tapi kan durasi kerja itu belum tentu menunjang atau menunjukkan kualitasnya dulu. Ada yang hanya sebatas kerja kita mentokkan, semua juli kebagian kerjanya kita mentokkan, jadi mentok 4. Nah nanti yang mentok 3 mungkin ada salah satu juli yang menemukan, tapi dia dahsyat, hanya mungkin di satu putaran terakhir agak kendor, dibanding akhir dia on lagi yang di mentok 3 tadi. Ya tetap kita pasti kalau faktanya memang yang grade 3 tadi secara irama lagu, durasi dan volume dan daya lebih mumpuni, pasti akan bisa. Bukan tidak mungkin yang mentok 3 itu menang. Tetapi Pak, juga tidak melulu hal ini terjadi. Yang gantangan 21 ini misalkan kasusnya yang gantangan 21 ini durasi kerja 100% jelas karena mentok 4 juli. Nilai irama lagunya misalkan dari 1 sampai 10 misalkan nilainya 9. Nah yang ini hanya durasi kerjanya 80% atau 70% karena yang menemukan hanya 3 juli. Nilai lagunya mungkin sama 9, ya tetap yang menang yang ini. Karena kita hak pilih semua ada di juri kan. Kita pakai sistem tanpa kolak 4 juli, semua hak pilih belum diberikan ke juri. Jadi tidak ada komunikasi juga antara juri. Apa yang ditemukan juri, fakta apa yang ditemukan di blog juri, momen apa yang didapat juri di sesi itu, yaitu yang diwujudkan dengan nilai mentok juri. Itu di GMI. Mungkin sambil tanya jawab biar lebih asik. Sambil tanya jawab, jadi monggo Mas Wika, teman-teman mungkin sampai sini dulu. Oke, Mas Aldo. Nah ini yang ditanyakan teman-teman gini, yang sering ditemukan di lapangan itu teman-teman itu pengen tahu per blok itu sebenarnya marahnya itu seperti apa untuk blok. Itu kan teknis atau sistem. Ini kita pakem dulu, tapi nggak pakem. Oke. Ya. Untuk pakem ya. Di sini irama lagu ya. Mungkin pengertian saya irama lagu itu irama itu ral atau coro Jawa ini murene koplok. Ya, itu mungkin ralnya, ro. Terus ketika murai batu itu mengeluarkan irama atau ronya disambung dengan lagu, nah itu mungkin menjadi satu kesatuan irama lagu. Nah, kadang kalau ngerol tanpa lagu, mungkin durasi kerja bagus tapi tanpa kualitas, ya mungkin bisa ditemukan itu tadi mentok 4 tapi tanpa kualitas. Nah, terus gini Mas, aduh, banyak juga teman-teman yang menanyakan ketika murai cuma istilahnya patah-patah, ya patah-patah sama yang sesekali nembak, bobot kualitasnya itu tinggi mana kan gitu, istilahnya seperti itu. Kesannya bunyinya kasar, cerak, tapi nggak ada napas panjang, istilahnya pukulan panjang. Nah, itu gimana untuk teman-teman GMI menyikapinya seperti apa? Oke, Mas Rika, terima kasih. Jadi kita samakan persepsi dulu ya. Irama lagu ini adalah pengertiannya. Sambungnya, kalau lagu dasarnya mulai itu kan kuplukan Pak. Jadi irama lagu itu adalah pengertiannya, kita samakan dulu persepsi bahwa irama lagu itu adalah sambung menyambung lagu seekor urai batu dari suara asli atau keisiannya
atau kembali ke senjatanya di buangan terakhirnya. Atau ada tipikal irama lagu juga yang tembakan yang tadi saya bilang di awal, tembakan yang bervariasi, yang tadi kayak Mas Riba, mungkin krak-krak itu kan tipe tembak Mas, tanpa ada roll atau lagu asli dari Murai itu sendiri, langsung burung tiba-tiba langsung krek 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 krek. Tapi kalau krek 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 disambung cililin cililin, nah itu baru irama lagu. Tapi kalau baru krek 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 patah, itu belum irama lagu, itu baru lagu muntah, belum menjadi irama kesatuan tadi. Karena irama lagu adalah namanya irama itu adalah kesatuan. Kalau krek 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 itu kan masih satu, dalam artian masih mungkin corone baru lagu muntahnya. Lagu muntah. Memang itu isian, krek 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 mungkin suara jalan. Tapi kalau krek 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 krek, tembakan yang speed yang tadi saya bilang itu baru irama. Nah, nanti tergantung burung ini bisa membawakan tembakan yang bervariasi enggak. Kalau tembakan yang bervariasi itu sudah masuk roll juga. Belum tentu burung roll itu yang ngoplok dulu baru tembak, belum tentu. Karena tadi yang awal saya jelaskan, tembakan yang bervariasi itu adalah bentuk dari irama lagu. Ya saya yakin member dan rekom yang di sini dan calon member yang ada di sini sudah tahu ya. Jadi Murai Batu, suara Murai Batu itu ketika dilombakan ada tipikal burung fight, ada tipikal burung nyanyi, ada tipikal nembak speed, ada tahu ya untuk menggambarkan penjabaran saya. Jadi gitu Mas Rimba ya. Oke Mas Aldo, jadi kan gini, kebanyakan ketika ditanya pakem itu pakemnya irama lagu dan irama lagu tanpa tahu irama itu apa, lagu itu apa, kan gitu. Nah dari sini kita gamblang di sini sudah jelaskan irama itu adalah rel asli di jenis burung, kan gitu. Lagu itu kalau istilahnya menyambung ya, tanpa rel langsung disambut tembakan itu mungkin kesatuan dari irama lagu, kan begitu. Thank you Mas Aldo untuk penjelasannya tentang irama lagu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ya soal pakem dari GMI ya, biar kita paham ya, kita paham nanti kalau sudah main di GMI ketika burung kita kalah, poin yang ketiga tadi berjiwa besar ya, iso nompo. Jadi enggak istilahnya jadi penonton kan gitu. Next Mas Aldo monggo. Oke, mungkin dari teman-teman biar Sarasehan ini hidup, karena inti dari Sarasehan ini ada sosialisasi ya teman-teman member dan rekom. Mungkin Kak Devi sebagai perwakilan Semarang mungkin ada masukan atau pertanyaan mungkin Kak Devi. Monggo Kak Devi. Aduh. Aduh, Lilik. Mas, saya memakai radio. Kemarin sama saya. Ataukah ekor hitam nias boleh main dan Nah, itu nanti penjabarannya setelah haram. Dan ini Mas Aldo ada WA dari teman saya juga Mas Santoso ya. Terus jadi tulisannya kayak ini langsung ngomong Gini Mas Aldo, Ada di sini beliaunya. enak, Oke. Ya. Beliaunya menanyakan gini, Murai Batu itu kita sepakati dulu ya, burung yang vektor. Ya, satu burung yang vektor. Terus sering kali kita ketemukan burung murai itu tanpa vektor, tanpa gaya, tapi irama lagunya dahsyat, ya, dahsyat. Bahkan bisa mengalahkan burung yang respon terhadap lawan. Burung nyanyi dan burung fight. Nah, itu penjabaran dari teman-teman GMI tentang kasus seperti itu seperti apa poin-poinnya. Terima kasih. Oke. Pak, kembali lagi ya untuk menjawab tadi gambarannya adalah burung tipikal nyanyi atau no respon, tapi dengan irama yang mungkin dahsyat perbandingannya dengan burung durasi yang mungkin fight dengan lagunya tapi mungkin kalah dengan yang burung ini tadi. Kodratnya Murai Batu adalah burung fight. Kita sepakati di awal Mas Mbak ya. Kodratnya burung Murai Batu adalah burung fight. Beda dengan lovebird atau apa misalnya kleci misalkan burung koloni. Tapi kalau Murai Batu kalau didatangi sih ya tahu Pak.
kayak lanang wedok iso ini, apalagi jantan dan jantan. Jadi kita lihat faktanya, Pak. Kita lihat faktanya. Karena saya menjelaskan di sini kalau saya mematok burung A yang menang tadi burung tidur atau burung B yang burung fat yang menang. Kalau faktanya Pak, di sesi itu tidak ada pembanding burung yang ini, tidak ada yang dengan piramida ini mewakili atau mengalahkan burung yang tidak terlalu fat tapi materinya keluar, nggak ada pembanding lain, ya bisa jadi menang. Tapi ketika ada sama-sama lagunya bagus tapi lebih fat, ya pasti kita cari kesempurnaan. Kita cari kesempurnaan. Pasti yang burung fat dengan irama lagu yang bisa membanding dan durasi yang mendukung untuk mengalahkan burung yang A tadi, tetap kita utamakan yang fat. Jadi, tapi saya tidak mau menjudge bahwa ini yang menang karena kita belum tahu fakta di lapangan Mas Indra. Fakta di lapangan ini ada pembandingnya nggak dulu. Selama tidak ada pembanding, ya bisa saja menang. Tapi ketika ada pembanding dengan burung yang fat, lebih fat dengan irama yang 11-12, kita utamakan yang fat. Karena kita sepakati Kodrat Murai Batu adalah burung fighter. Itu Mas Indra. Terima kasih Mas Santoso untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Santoso, pertanyaannya sudah dijawab. Ini aja mulai saya. Ada yang mau tanya mungkin seputar pakan burung ya? Jangan seputar masalah rumah tangga karena ini produknya beda. Monggo. Pak Monggo yang Bapak. Nah, kalau nggak ada pertanyaan tentang pakan mungkin bisa dilanjutkan tentang teknis ya. karena juga membersihkan. Jadi saya ulas sekali lagi supaya kita istilahnya Mas Noval ada pertanyaan atau masukan dari Pati? Oh ya, salah satu member SNM juga Mas Noval, terima kasih. Jadi kita ulas dari awal sedikit, jadi supaya apa istilahnya padang harap padang buri ya masalahnya. Jadi biar kita nggak beda mata, beda telinga yang tadi. Kita tetap pegang piramida ini Pak. Kita pegang piramida ini, tetapi dengan catatan kita lihat fakta di lapangannya seperti apa. Gitu ya, kita tetap pegang irama lagu yang paling atas, durasi kerja di kolom kedua, volume dan ditunjang dengan gaya. Irama lagu adalah yang tadi dijelaskan, sambung nyambung, roll, dan tembakan juga yang bervariasi itu juga adalah bentuk dari irama lagu. Nah, ada pertanyaan? Apa? Monggo Pak, nggak apa-apa Pak, forum ini terbuka Pak. Ya intinya ya poin teratas untuk GM itu irama lagu, jadi kualitas lagu suatu murai ya, terus lanjut durasi kerja di situ juga dibandingkan volumenya, jadi nggak asal tembak panjang tapi volumenya tipis, yaitu nanti menjadi banding-banding juga di fakta lapangan. Dan juga terakhir tadi gaya, nilai penunjang juga respon burung terhadap burung lain ketika dikonteskan gitu ya. Untuk Pak Santoso pertanyaannya sudah dijawab ya. Mungkin lanjut Mas Aldo, Teknis ya? teknisnya. Terima kasih. Oke, untuk teknis di penilaian GMI adalah sistemnya terbuka. Kenapa saya tegaskan terbuka? Mungkin di EO lain ada yang terbuka tapi tertutup. Jadi di GMI Pak, juri mengajukan, itu peserta tahu yang diajukan juri itu belum nomor berapa, katakan berapa saja. Mungkin di beberapa EO ada sistemnya rekap, itu kan terbuka tertutup. Tapi kalau di GMI adalah sistemnya terbuka. Jadi juri pakai 4 juri dengan sistem blok. Untuk sistem bloknya saya jelaskan dulu 80% dan 20%. Ini maksudnya apa Mas Aldo? Misalkan juri blok B. Juri blok B ini adalah porsinya pada saat di blok B 80% untuk melihat burung di blok B. Porsinya 80%. Kewajibannya 80% untuk memantau burung di blok B. Yang 20% ini apa? Yang 20% ini adalah untuk curi momen Pak. Untuk curi momen melihat blok tapi tanpa meninggalkan tanggung jawabnya 80%. Karena secara persentase 80 dan 20 pasti jauh, 80% lebih jauh. Jadi tetap tanggung jawabnya nggak boleh ditinggalkan. 20% adalah untuk melihat blok sekitar. Itu adalah hanya sekedar untuk curi momen.
Karena tidak dipungkiri saya jadi seorang juri, saya sebagai pelaku juri ya. Kalau seorang juri kehilangan momen itu juga nanti hasil temuannya pasti akan berbeda. Hasil grade-nya ini nanti banyak yang berbeda, banyak yang ketimpa, banyak yang mungkin mentok 2 semua, banyak beberapa gantangan mentok 2 semua mungkin. Jadi bohong kalau juri itu hanya fokus di bloknya. Kalau saya ya, mungkin saya sebagai pelaku seorang juri, kalau hanya fokus di blok B, saya waktu di blok B sebelum ada pergeseran, saya hanya lihat 6 burung tanpa ada porsi 20% untuk mencuri pandang atau mencuri momen di meskipun dari selintas. Kan burung kerja itu kalau mulai batu itu kan terlihat secara fisiknya lebih singset dari setidaknya kita lihat durasi dulu ketika saya di blok B, saya di gantangan blok C misalkan ada gantangan 24 di sini, saya dari sini ketika saya geser di sini sebelum saya geser di sini sekilas saya melihat 24 kerja, setidaknya saya tanda dulu saya centang supaya ketika saya bergeser di blok C yang tadinya 20% dan saya ketika di blok C ini saya memantau 80%, saya punya gambaran awal, tadi dengan 24 saya centang. Saya pastikan lagunya seperti apa, namanya seperti apa. Kalau ternyata hanya sekedar bagusi atau ngecun bahasanya ya, kalau bermurah ini, berarti ya tinggalkan. Jadi itu ya porsinya 80 dan 20 untuk porsi teknis di blok. Nah, kembali ke sistem yang terbuka. Ketika penilaian selesai, juri langsung menulis di papan kecil, ajuan untuk dimentokkan. Dan itu tanpa ada rekap. Penilaian selesai, juri menulis ajuan, langsung ditunjukkan ke peserta. Jadi tahu, oh Aldo ngejoknya gantangan sekian, langsung saya tunjukkan, putar ke peserta, baru direkap. Mungkin di beberapa rekap juri yang mau mengajukan gantangan berapa ini tidak diperlihatkan. Untuk di GMI karena kita menganutnya terbuka, kita nggak mau jadi seudon ya. Mungkin karena ada yang beberapa beranggapan seudonnya gini ya, kayak disalahkan yang rekap. Sing rekap itu nulisnya sesuai apa sing dijawab juri apa ora. Nah itu sistem yang terbuka. Makanya di GMI kenapa kok terbuka ya atas dasar itu supaya juri mengajukan semua peserta bisa tahu. Resikonya sebenarnya ada di juri. Tuntutan terbesarnya adalah sebagai seorang juri GMI adalah nek ra mentoke ketok, nek mentoke ya ketok. Maksudnya dalam arti nek ra mentoke ketok, misalnya orang manuk ketok wangun dibentoke kok ora dibentoke juri ini kaya ketiten, nek manuk ora layak dibentoke kok dibentoke ya juri ini kaya ketiten. Jadi berat Pak jadi juri GMI tuntutannya terus terang. Karena terbuka itu tadi. Jadi peserta langsung tahu juri itu dapat temuan gantangan berapa aja sebelum direkap. Lalu setelah ditunjukkan ke peserta, baru direkap untuk menentukan grade 4, 3, 2, dan 1. Itu untuk teknisnya Mas Iwan. Gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aldo, sangat jelas. Jadi intinya sekarang untuk penjurian per blok itu sekarang kebanyakan peserta itu bisa nyimak. Bisa nyimak artinya gini. Ketika burung peserta itu ada di blok A, nanti dia akan menyimak juri yang ada di blok A siapa. Ketika burung saya bagus, mungkin dia mencatat juri A nemu. Nah, lanjut juri B. Ketika juri B, manaku orang itulah ini. Mungkin dia beranggapan juri B nggak kena. Lanjut juri C, kualitasnya keluar lagi. Wah, juri C temu. Lanjut juri D temu. Otomatis nanti ketika setelah round penjurian selesai, lanjut round banding-banding. Ketika juri A, juri C, juri D keluar kualitas lagi, maka peserta itu beranggapan bahwa ajuannya nanti 3. Dan itu kebanyakan ketika dilakukan penjurian per blok, benar-benar per blok pas untuk peserta yang nyimak. Nah, seperti itu. Mungkin setelah penjurian selesai, seperti yang dibilang Mas Aldo, terbukanya GMI adalah setiap ajuan juri A, B, C, D itu semua diperlihatkan. Ya, jadi tidak ada saling mencurigai nanti ajuannya dirubah atau apa, tidak ada. Ya, dan jelas nanti setelah di ranking ajuan 4, 3 itu secara gambarnya bisa milih, ya, bisa milih konsernya mungkin gitu ya. AB sesuai implementasi juri saat menilai. Ya.
gitu. Terus untuk teknis mungkin cukup Mas Aldo ya, karena juga waktu, dan di sini juga kebetulan ada 4 juri pengawas yang nanti membantu untuk minus-minus burung, karena juri inti nanti tugasnya menilai kualitas burung, ya, tidak menilai kekurangan burung. Nah, terus untuk tim pengawas 4 ini juga salah satu juri-juri juga yang ada di Karanganyar yang ikut serta nanti untuk mengawal penjualan di GMI. Nah, mungkin Mas Aldo bisa menjelaskan dari properti untuk P1 itu bendera apa, DES itu bendera apa, dan juga burung-burung yang wajib dikasih P1, dikasih bendera DES itu seperti apa, dan juga nanti karena ini ada sangkar wajib, ya, untuk ketentuan sangkar wajib ini kita masih fleksibel atau memang sudah ada aturan ranjau tidak boleh terlihat, mainan tidak boleh terangkat atau gimana, nanti bisa dijelaskan Mas Aldo, monggo. Ya, terima kasih Mas Diba. Yang pertama tadi mungkin tentang pelanggaran ya. Jadi bentuk pelanggaran di GMI yang jelas nebok, mantul, nge-Batman. Kenapa nge-Batman kita kasih DES Pak? Kasih P1 karena ada Pak, burung nge-Batman di 2 menit awal, di 8 menit ke belakang burungnya dahsyat Pak. Nah nanti ketika kita tidak kasih itu P1, nanti tahunya Manuk Lowo juara, ada opini seperti itu. Kita nggak mau jadi pemenang. Jadi bentuk pelanggaran adalah P1 dan P2. Ketika P1 itu masih layak untuk diajukan mentok, tapi untuk tidak untuk konser. Tapi ketika P2 sudah tidak layak diajukan mentok maupun konser. Bentuknya pelanggaran ngelowo itu P1, mantul P1. Tapi kalau sudah nebok lama langsung P2. Karena kembali ya, sebenarnya kita nggak mencari kesalahan Pak, kita tetap mencari kualitas. Kalau kita saklek-saklek dengan pelanggaran, ya saya rasa kita kurang diminati. Tapi kalau kita juga nggak punya prinsip tentang pelanggaran, itu juga bumerang yang tadi saya katakan tentang burung lowo tadi. Burung awalnya ngelowo, tiba-tiba birahi ini muncul, tiba-tiba jadi kerja dahsyat. Nah nanti pasti ada opini Pak ketika itu juara, ketika itu mentok 3 dan di konser A3 misalkan, pasti akan ada opini Manuk Lowo juara yang kayak ini. Nah itu yang kita persiapkan, kenapa pelanggaran itu perlu dan tidak perlu sebenarnya. Ya harus ada, tapi kita jelaskan bahwa bentuk pelanggaran P1 adalah masih layak diajukan mentok tapi tidak untuk diajukan konser. Ketika burung pelanggaran 2 atau P2 yang nebok terlalu lama dengan hitungan lebih dari 5 detik, berarti berarti burungnya mungkin ada drop mental atau kendala atau makan jangkrik di bawah atau over birahi kalau itu untuk bentuk pelanggaran. Sebenarnya simpel pelanggaran 3 ini. Untuk nampar selama tidak ada terlalu sering, kalau nampar sifatnya hanya catatan. Juri pasti akan mencatat apa fakta yang dilihat. Ketika burung ini dahsyat, burung gantangan 06 misalkan dahsyat, tapi namparnya nemen, kita lihat dulu Pak, ada pembandingnya enggak faktanya. Karena sing ini biasa hanya sekedar berdasar kerja, ya tetap kita cari kualitas meskipun itu nampar. Karena kembali lagi ke ke murai bahwa ke pengertian murai bahwa murai itu burung factor. Nampar itu kan bisa jadi namanya burung factor kan mesti ngoyak Pak. Jadi nampar sekali 2 kali tidak masalah. Kalau terlalu sering kita lihat dulu kualitasnya. Kalau memang kualitasnya bisa menutupi kelemahannya, ya tetap kita pegang kualitasnya. Jadi tetap kita juga perlu mencari kesalahan dulu. Dan itu juga untuk pelanggaran seperti yang tadi Mas juga jelaskan, yang berhak mendis itu bukan juri, karena juri hanya fokus mencari kelebihan burung atau kinerja burung, bukan untuk mencari kesalahan. Yang untuk mencatat itu atau mendis itu adalah juri sayap atau pengawas di samping. Setiap blok ada satu ya Mas. Setiap blok ada satu pengawas hanya untuk melihat 6 burung saja. Itu untuk pelanggaran. Nah untuk ketentuan sangkar, di sangkar wajib member dan rekom, sangkar yang jelas pangkringan atas dan bawah harus sama. Karena percuma Pak, kalau kita pakai sangkar seragam tapi ada angkringannya digawe beda, botondo jurine atau misalkan mainannya juga
percuma marwah sangkar seragamnya jadi hilang. Kita dan sangkar seragam itu sebenarnya bukan proyek GMI untuk jualan ya masalahnya. Kita hanya untuk mewujudkan sangkar seragam supaya lomba terlihat lebih rapi, lebih objektif, tanpa embel-embel stiker atau apapun itu, tanda-tanda belbet atau apa. Jadi itu tujuannya sangkar seragam. Jadi pangkringan atas bawah harus sama, porsi mainan harus di bawah apa? Bukan mainan itu harus di bawah, jangan di tengah-tengah. Ruji tetap harus di bawah, cross itu. Kemudian ranjau jangan sampai terlihat. Silakan mau pakai ranjau rumput atau apa, asal jangan terlihat dari mata pengawas yang di samping. Karena kalau terlihat P1 untuk pelanggarannya, P1 karena bisa jadi itu bentuk tanda. Karena itu juga sudah menghilangkan marwah sangkar seragam. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Abdul. Terus untuk sebelum sangkar ya, ini untuk pelanggaran itu nanti kan untuk pelanggaran ringan yang sifatnya P1 itu ban turun ya. Kalau ban turun biasanya ban turun itu diasumsikan dengan burung nebok langsung naik. Nah di situ kan ada hitungan ya, ada hitungan biasanya kalau di sini hitungannya sampai 3, 1, 2 naik lagi itu sudah termasuk ban turun P1. 1, 2, 3 itu mungkin bisa dikatakan turun kalau di sini ya. Kalau di sini bisa dikatakan turun. Ya, turun istilahnya sudah turun lah dan nah, itu untuk hitungan di GMI seperti apa. Terus tadi saya mensikapi burung ngelowo itu ada P1 ya. Ngelowo itu istilahnya P1 itu seperti apa? Ngelowo itu dihitungi juga atau seperti apa nanti bisa dijelaskan. Oke, tentang perhitungan pelanggaran ya. Oh, yang pertama tentang perhitungan yang ngelowo dulu. Kalau burung yang ngelowo itu jelas burung kondisinya Indonesia tidak siap, sebenarnya overbirahi, sebenarnya tidak siap untuk perform. Itu sudah secara durasi kerja saja sudah tertinggal dari secara pakem yang tadi kita bahas. Itu sudah berarti P1 untuk ngelowo. Nah hitungannya 1, 2, 3, 4, 5 udah pasti ngelowo. Bisa jadi mungkin gini karena mungkin kaget atau apa, secara fisik mungkin terlihat bahwa mungkin padahal itu burung hanya sekedar ngeram atau apa gitu bisa jadi. Tapi kita dengan hitungan kita memastikan fungsinya. Hitungan apa? Memastikan bahwa burung benar-benar tidak kondisi atau overbirahi atau ngelowo 1 sampai 5 untuk ngelowo. Nah karena kalau kedua mantul. Kalau mantul kita karena mantul itu sifatnya sepersekian detik. Kalau kita pakai hitungan tertinggal Pak. Mantul, des. Kita baru mau hitung burung udah bunyi lagi. Kalau mantul, kenapa tadi saya P1? Karena secara fisik, secara visual, burung sudah mantul. Entah itu karena ada jangkrik di bawah, entah karena kaget ditembak sebelahnya, entah karena drop mental karena ditembak sekitarnya. Yang jelas secara fisik, secara visual, burung itu sudah mantul. Kenapa langsung P1? Karena kalau kita hitung sudah pasti kita kehilangan. Karena mantul itu kan sepersekian detik. Dan kita masih hargai dengan P1, masih layak untuk mentok tapi tidak konser. Tapi kalau untuk nebok, yang nebok apalagi sambil bunyi atau nebok ke bawah mainan apa di bawah, itu kita hitung langsung P2. Hitungannya nggak lama Mas, 1 sampai 3 kalau nebok. 1, 2, 3. Tapi kalau sepersekian detik itu hanya mantul P1. Karena gini Mas Rimba, mungkin kalau sepersekian detik kita nggak langsung P1, takutnya opini itu tadi yang kita jaga. Kayak mau manunya medun juara, nah itu akan menjadi bumerang juga buat GMI. Karena secara visual kalau mantul itu hanya sepersekian detik. Kalau mantul kita hitung, kita ketinggalan hitungan. Itu untuk mantul dan turun. Untuk hitungannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Abdul. Nah ini menarik juga. Tadi ada P1, P2 dan setelah P2 DIS. P2 itu adalah pelanggaran terakhir. Oh DIS berarti ya? Tidak layak diajukan maupun konser. DIS berarti diskualifikasi ya? Itu untuk GMI, besok properti yang dibawa itu P1 itu warnanya apa Mas Abdul? P1 warnanya putih. P1 putih, untuk pelanggaran kedua atau pelanggaran berat DIS Hitam. Ya. Jadi nanti teman-teman pengawas ya, ketika ada burung mantul
ya mantul, tapi kita belum yakin ini mau mantul atau kan kadang-kadang burung yang masih di ruji bawah mungkin itu belum dikatakan mantul ya. Nah ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi nanti di pengawas saya harap benar-benar memperhatikan benar. Seandainya nanti dengan ragu-ragu atau mau mantul apa ngeri, mending nggak usah itu ya mas, nggak usah diteriaki. Sebenarnya gini, untuk juri pengawas ini kan hanya porsinya hanya melihat di blognya saja mas, bukan untuk mencari burung bagus, hanya lihat secara visual. Jadi burung ini apa dijelok, wah, oh kayak mantul, kayak ngelopo, oh kayak nyebok, itu kan. Jadi saya kira untuk juri pengawas hanya fokus di 6 burung, karena satu blog itu ada 6 burung, hanya lihat di situ saja. Saya kira bisa lebih bagus lah. Oke, terima kasih Mas Abdul. Nanti untuk juri pengawas, ketika jenengan ada di blok A sampai akhir nanti tempatnya di blok A terus, ya, biar tidak istilahnya gonta-ganti nomor malah bilang kan gitu. Terus gini Mas Abdul, ini ada WA juga dari teman-teman. Sangkar, oke, mainan di bawah semua, tapi untuk panggilan bawah agak dinaikkan, diganjel kabel tes. Itu gimana? Masih layak atau itu masuk ke P1? Oke, untuk sangkar GMI buat teman-teman yang sudah punya, sangkar GMI itu beda dengan sangkar yang saya sebut merek SMM. Kalau SMM rosnya mungkin agak jauh, jadi mungkin pangkringan atas dan bawah meskipun pakai mainan itu masih dirasa jauh. Tapi kalau sangkar GMI itu karena rosnya itu tidak terlalu jauh, saya kira tidak terlalu perlu kabel dis. Jadi pakai mainan saja jaraknya sudah nggak terlalu jauh dulu Pak, sudah nggak apa-apa. Kabel dis itu biasanya dipakai untuk di bawah. Oh gitu. Asal posisinya nggak miring Pak. Silakan pakai kabel dis kalau misalkan punya burung yang tipikalnya minta dekat, silakan diboleh pakai kabel dis asal kabel disnya warna hitam dan posisinya tidak miring. Kabel disnya ya sejajar. Nggak apa-apa. Asal warna hitam dan posisinya sejajar. Jadi tidak apa-apa gitu. Jadi rotok tunggang sini diganjel tes, apa itu nggak apa-apa. Tapi mainan tetap di bawah. Itu untuk mensiasati teman-teman yang punya kandang GMI, mending mainannya diambil. Masih hitam. Jadi tidak apa-apa, selama istilahnya pangkringannya sing iso sesak, nah ini tidak apa-apa. Gitu. Isnya putih boleh ya Mas? Ya, nggak boleh. Isnya tidak boleh, harus Isnya hitam. putih P1. Ya. Karena kita kembali masih ke marwah sangkar seragam ini kan fungsinya untuk meminimalisir tanda. Jadi gini, untuk sangkar-sangkar yang istilahnya ada identik dengan apa ya, istilahnya tanda itu P1 ya, tidak dis. Jadi istilahnya kalau ada nanti pangkringan iso diganjel tapi tisnya putih, sebut aja mohon maaf nomor sekian tes putih gitu aja biar semua jelas. Dalam baterainya jangan. Nah, gitu. Paham ya? Paham. Mas, Monggo Pak. burung burung nanti kalau misalkan pakai hitungan 1, 2 itu P1 itu turun yang pertama, baru yang pertama otomatis ya semuanya ada burung itu lagi turun lagi terbang terus kembali pakai hitungan langsung P2 Jadi gini Pak, untuk burung mantul, kalau mantul itu tidak pakai hitungan Pak, karena mantul sifatnya sepersekian gitu. Secara visual terlihat bahwa burung itu tekek. Kalau kita hitung 1 itu pasti akan belum sampai kita hitung 1 udah burung bunyi lagi dipanggil kasih P1 P1. Terus bunyi lagi, mantul lagi P2. kalau yang ngomong Mas pakai hitungan Ngelowo 1 sampai 5. Karena mungkin secara visual ngelowo itu buka sayap, tapi kadang ada buka sayap karena sambil nempel, buka sayap karena ngejar sebentar terus kerja lagi. Nanti tidak dikira kita terlalu saklek banget mencari kesalahan.
kita pakai hitungan sampai 5. Karena kalau belum sudah ngelawal lebih dari 5 detik berarti belum tidak kondisi atau boleh. Mungkin ada yang lain menambahkan pertanyaan atau apapun itu. Pertanyaannya apa? Angkringan atas bawah juga harus sama, asam ya asam semua. Bubutnya harus sama. Bubutnya atas amplas, bawah juga harus amplas. Jangan atas amplas, bawahnya bubut biasa. Misalkan bubut itu kan ada yang bergaris biasa, ada yang kotak-kotak, itu harus sama. Tidak boleh beda. Garis ya garis semua, kotak-kotak ya kotak semua. Kalau beda apa satu ya? P1. Asam yang melengkung, misal ada yang melengkung. Melengkung kalau melengkungnya masih bisa ditoleran, Ya. oke. Tapi kalau melengkungnya sampai derajatnya kan kelihatan, kalau melengkungnya banyak kan kelihatan. Itu otomatis nggak boleh, karena itu satu ya indikasi ada juga. Jadi ini masalah sampingan ya. Kalau banyak beda kan nanti nambahin beda perilakunya. Tapi apa ini semua orang sudah tahu. Nanti kalau apa, maksudnya kalau yang lain misalkan kan ada langkringannya atas sama bawah. Beda itu apa harus dibilangin? Ini untuk sangkar wajib ya. Ini ketentuan untuk sangkar wajib member dan rekom. Kalau untuk member dan rekom, saya rasa semuanya sudah tahu karena kita sosialisasi terus. Tapi untuk sangkar yang lain yang bukan sangkar wajib, mau pangkringannya beda, mau ranjaunya terlihat bebas. kalau yang sangat bebas, karena kan Tujuan kita kan menjaga marwahnya sangkar seragam ini loh Pak. Sementara yang sangkar seragam ini besok ada 4 kelas, yaitu kelas wajib member dan rekom. Nah ini saya kira semua sudah pada tahu. Monggo Mas Edu dari Bandung. Kalau ekor langsung desa apa ya? Dides. Yang ekor. Ya. Oke, dides itu kita lihat Mas Edu. Jadi dides ada yang tipikal dides itu udah fix mandi, ada yang mungkin pas digantang mungkin kondisinya hujan, ketetesan sedikit set, ya nggak kita dides. Tapi ketika sudah itu fix mandi, dides mandi tahu ya, dides itu terus benerin saya terlalu nyaman itu kita langsung P2. Ya tapi kalau hanya sekedar bener ke atau faktor apa mungkin terlalu cuaca terlalu panas atau mungkin hujan ketetesan dikit hanya sekali atau 2 kali terus kerja lagi kita kasih tolerir. Terima kasih Mas Edo. Oke, terima kasih untuk mungkin pembahasan dari A sampai Z tentang GMI sudah dijabarkan oleh Mas Abdul ataupun sesepuh-sesepuh yang ada di depan. Mungkin untuk penjabaran kali ini kita cukupi sekian ya, karena juga waktu sudah malam. Dan juga terima kasih untuk teman-teman keluarga besar GMI dan juga terima kasih untuk teman-teman undangan yang kebetulan hadir di sini, dan juga tidak lupa teman-teman media yang sangat luar biasa bisa menyempatkan hadir untuk acara malam ini. Mungkin saya rasa cukup ya, nanti pulangnya atau kembali ke stay masing-masing. Selamat sampai tujuan, dan besok insya Allah untuk burung-burung yang dilombakan ya di Devi. Siap monggo. Banyak boleh, lama boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima kasih kesempatan. Hanya ngasih penambahan aja ya. Terutama ini untuk kebersamaan kita. Pertama-tama mengenai undangan rapat ini ya, undangan salah saya ini ya. Alangkah baiknya gini, kita itu berusaha dari yang kecil dulu. Undangan itu kan kalau nggak salah lihat ya saya, karena mungkin mata sudah pakai kacamata kalau nggak, tapi kalau nggak salah lihat itu pukul 19.00.
ya. Coba kita gini, kita itu jangan mudah mengucapkan kata maaf, karena terutama untuk diri kita sendiri. Kita tetap pasti